Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanadyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-97. Hadirin waktu iman sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiratnya, bahwa alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebagian titah dan perintah Allah, yaitu ibadah Jum'ah. Harapan kita tentunya apapun yang kita laksanakan ini merupakan pengabdian terbaik kita, merupakan amal-amal yang terbaik kita yang ingin kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu khatib ungkapan jihadah doa, semoga kiranya Allah menerima seluruh amal-amal kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini materi yang akan disampaikan adalah nasihat Rasul kepada sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Tentunya ini sebuah nasihat yang sangat monumental, yang sangat penting dan mendasar untuk bekal kehidupan. Pada waktu itu 14 abad ke belakang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hari ini saya sampaikan kepada waktu iman sekalian. Yang mana isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abu Dzar, jadid sapinaka fa innal bahra amikun wahudi jada kamilan fa inna safaro ba'idun wa akhlisil amala fa inna naqidan basira. Ini 3 hal yang Rasul amanatkan, yang Rasul sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu sekalian, kita paham, kita mengetahui bahwa sejarah mencatat kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat itu melalui terpaan-terpaan dan perjuangan-perjuangan yang cukup berat. Sejarah mencatat bagaimana kiprah dakwah Rasul yang harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang sangat tidak menyukai, yang sangat kontra dengan dakwah Rasul. Kenapa? Sebab mereka sudah terwarisi, sudah terkondisi dengan keyakinan dan agama mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Tentunya metode seperti apa, cara dakwah seperti apa yang bisa dilaksanakan, yang bisa disampaikan tatkala audien atau pendengar atau umat sudah memiliki keyakinan, yang mana keyakinan itu adalah justru sangat kontradiksi dengan keyakinan Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah majelis taklim, Rasul sampaikan kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab ilmu yang disampaikan atau pengetahuan yang tersampaikan dari Rasul kepada para sahabat ini merupakan bekal untuk aktivitas kehidupannya. Yang pertama, ya Abu Dzar, jadid sapinaka fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, jadid sapinaka, perbaharuilah bahtera kamu. Fa innal bahra amikun, karena lautan yang akan kamu arungi itu adalah lautan yang sangat luas dan dalam, gitu ya. Jadi
bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan amanat ini dalam bahasa kiasan, ya. Diulang, ya Abazar, jadid sapina kapainal bakhro amikun, wahai Abu Jar, perbaharuilah bahtera kamu. Ini apa yang dimaksud dengan bahtera, ya? Perbaharuilah bahtera kamu artinya perbaharuilah iman kamu. Painal bakhro amikun, karena lautan yang akan kamu arungi itu adalah lautan yang penuh dengan medan perjuangan. Kamu harus berdarah-darah untuk meraih apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu cita-citakan. Iwan pilas sekalian, iman yang bersandar dalam jiwa seseorang itu merupakan harta yang tak ternilai, ya. Ketika imannya kuat menghujam dalam jiwa, maka seseorang akan pandai dan bisa menjaga kualitas harga dirinya di mata Allah ataupun di mata sesama manusia. Tetapi tatkala imannya keropos, tatkala imannya goyah, tatkala imannya tidak ada alias kering kerontang dalam jiwa, maka bisa dipastikan orang tersebut hidupnya akan mengabdi kepada syahwat dan hawa nafsu yang kesananya tidak punya arah dan tujuan. Hari ini cukup memprihatinkan, ya, fenomena warga Jawa Barat yang terjebak dengan judi online, dengan pinjaman online itu, ya. Ini merupakan tatanan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Sebab iman tidak ada dalam jiwa. Iman hanyalah basa-basi, iman hanyalah pengakuan di lidah, tidak sampai ke hati dan jiwa. Maka orang yang beriman adalah orang yang pandai menjaga harga dirinya, baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Dia tidak mau terlibat judi online, tidak mau terlibat pinjaman online. Kenapa? Hidupnya akan tepok saliro, introspeksi diri, ya. Aing kita kemempahanana seperti apa begitu. Bapak sekalian, maka tadi 14 abad ke belakang Rasul sampaikan kepada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari agar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memiliki iman yang kokoh dalam jiwa. Sebab tatkala iman kokoh dalam jiwa, dia akan senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua, wahudi zada kamilan paina saparo ba'idun, dan sempurnakanlah bekal kamu, sebab perjalanan yang akan kamu lalui itu adalah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Artinya, kita, bapak-bapak, saya sendiri diberikan waktu oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu merupakan potret gambaran seperti apa diri kita, seperti apa kiprah kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Tatkala kita diberi waktu oleh Allah yang cukup panjang tadi, tetapi itu waktu tidak kita pergunakan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita dan kita akan menjadi manusia-manusia rugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa bekal hidup merupakan ilmu agama. Ibu-ibu sekalian, tadi yang pertama iman harus kokoh dalam jiwa. Yang kedua ilmu agama yang harus mumpuni, dan yang ketiganya adalah wa akhlisil amala fa inna naqidan basira, dan ikhlaskanlah ketika kamu beramal, sebab tatkala kamu beramal kamu dilihat oleh Zat yang Maha menilai. Jadi artinya antara iman, ilmu dan amal merupakan 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan, ya. Seseorang siap berjuang berdarah-darah membela atau memperjuangkan anak istri dan keluarga di rumah, itu gara-gara adanya iman yang kokoh dalam jiwa. Dia merasakan bahwa seluruh anggota keluarganya merupakan tanggung jawabnya, maka dia siap rela pergi pagi pulang malam. Maka para bapak jangan kecil hati. Setiap keringat yang berjatuhan menetes bumi, maka itu merupakan investasi bapak-bapak dan akan berbuah surga, ya. Asal pertama kita iman kepada Allah, kedua tatkala kita mau keluar dari rumah kita mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'alallah
la haula wala quwata illa billah. Maka tatkala kita ingin pergi dari rumah, memberikan nafkah kepada anak, istri dan keluarga, itu merupakan pengabdian kita kepada keluarga, juga ini merupakan investasi amal soleh buat kita. Maka tadi orang yang beriman itu adalah digambarkan hidupnya itu seperti mengarungi lautan, artinya penuh dengan perjuangan. Tidak boleh orang yang beriman itu hidupnya menjadi orang yang pandai menghayal, ya, penghayal kelas tinggi. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang siap berjiwa, memiliki mental pahlawan, siap berjuang untuk menafkahi keluarga, juga membangun kehormatan dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian membeli sekalian, Sayyidina Ali menyampaikan di dalam atsarnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allimu auladakum fa innahum mahlukuna lizzamanin ghairu zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian ilmu agama, sebab anak-anak kalian dilahirkan dan dibesarkan atau diciptakan tidak sama seperti di zaman kalian. Artinya bahwa anak-anak kita yang hari ini tumbuh dan besar dalam lingkungan keluarga itu harus dibekali dengan ilmu agama. Apalagi hari ini Bapak sekalian, ya, di dalam kacamata pendidikan ada sebuah keprihatinan. Jangan-jangan masa depan bangsa kita adalah banyak orang-orang yang bodoh. Kenapa? Sebab anak-anak kita sejak umur SD sudah diberikan HP, ya. Ini merupakan sebuah yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana agar anak-anak kita menjadi generasi yang bisa kita andalkan di masa depan, menjadi orang-orang yang punya militansi, menjadi orang-orang yang memiliki sense of belonging terhadap ajaran agama, memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata. Maka itu diantaranya harus terbebas dari HP di saat anak kita di usia SD atau SMP begitu. Bapak sekalian, nah kemudian yang ketiganya adalah wa akhlisil amala fa inna naqidan basira, dan ikhlaskanlah tatkala kamu beramal, sebab ketika kamu beramal kamu dilihat oleh Zat yang Maha menilai. Artinya bahwa kita, apa yang kita kiprahkan, apa yang kita amalkan, itu merupakan ceng-celengan kita, itu merupakan investasi kita untuk masa depan kita di akhirat kelak. Hari ini kita menanam, besok kita menuai, ya. Maka pertanyaannya adalah, hari ini kita mau menanam apa? Tatkala tanaman kita ini jelek, tatkala tanaman kita ini tidak subur, ya, karena jarang dipelihara, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa memanen yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Iwan pilas sekalian, tadi Allah Subhanahu wa taala memotret dalam sebuah ayat. Ini merupakan jadi bahan kajian dan renungan untuk kita sekalian, bahwasanya tatkala seseorang beramal soleh, ya, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakari wa unsa, baik laki-laki dari golongan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, maka dia akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Artinya bahwa hari ini kita menanam, besok kita menuai, ya. Tetapi tanaman itu seperti apa? Maka tergantung yang menanam. Tanaman itu bisa hijau ranau, tanaman itu bisa subur makmur, tergantung bagaimana kualitas yang menanam itu. Maka digambarkan orang-orang yang beriman, tatkala dia mengerjakan amal soleh dengan landasan ikhlas karena Allah, maka dia akan diberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang lebih baik.
Apa kehidupan yang lebih baik itu? Maka para ulama menyampaikan bahwa yang disebut dengan hayatan thayyibatan itu adalah asy'adatu fid dunya wal akhirah. Dia akan diberikan kebahagiaan dari mulai kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Maka tadi dengan modal dasar iman yang kokoh menghujam dalam jiwa, kemudian dilandasi dengan ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, dan diaktualisasikan, diamalkan dalam amal yang ikhlas, maka itu semua akan mewujudkan kita, akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang akan diberikan oleh Allah kehidupan yang lebih baik. Maka kesimpulan daripada materi ini adalah bagaimana kita berkiprah, ya, mengisi ruang-ruang waktu kita. 24 jam kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inventaris waktu, dan itu semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Dipakai apa itu waktu 24 jam itu? Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman adalah setiap detik, menit, jam dan hari itu merupakan jadi landasan untuk pengabdian kita kepada Allah, untuk ibadah kita kepada Allah. Maka insya Allah tadi iman yang kokoh, ilmu yang ada, kemudian membuah jadi akhlakul karimah berupa amal, maka itu akan mengantarkan dirinya menjadi orang-orang, menjadi pewaris surga Firdaus begitu. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita agar kita istiqomah, di mana langkah kaki kita tegak lurus ke depan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang jangan pernah merasa sok pintar, ya. Tapi kita menjadi orang merasa sok bodoh. Akhirnya kita merasa semangat untuk belajar dan belajar. Belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih memahami bagaimana hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan atau itu merupakan hasil daripada proses belajar. Maka tatkala kita belajar, insya Allah kita akan pandai tepo saliro atau introspeksi diri, sudah seperti apa amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan saya atau harapan kita semua adalah semoga kiranya sampai hari ini segala pengabdian kita, segala amal-amal kita itu merupakan amalan terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Materi ini masih panjang, tapi waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini menjadikan bahan renungan dan evaluasi sekaligus motivasi untuk kita orang-orang yang beriman agar lebih dan lebih berkiprah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita istiqomah berada di jalannya. Akhir kata, Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ijtibaa wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.